Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9. Kemarin minggu ini sudah Pak Guru berikan tugas untuk mempelajari bola kecil. Apabila tugas kemarin bola besar yang belum segera dikerjakan di buku gelatik, kemudian ini akan lanjutkan pembelajarannya, yaitu aktivitas permainan bola kecil. Silahkan kalian anak-anak di rumah menyiapkan buku paket dan buku PR. Nanti silahkan dipadukan bukunya, apa isi materinya silahkan dipadukan. Langsung saja di sini Pak Guru akan menjelaskan aktivitas permainan bola kecil. Jadi aktivitas permainan bola kecil ini ada apa saja, yaitu yang harus kalian pelajari, yaitu rondes, kemudian bola bulu tangkis, dan tenis meja. Jadi sekali lagi ada 3 materi pokok, yaitu rondes, bulu tangkis, sama tenis meja. Langsung saja akan Pak Guru jelaskan mengenai permainan bola kecil. Yang pertama yaitu rondes. Ya, rondes merupakan cabang olahraga yang hampir sama dengan baseball dan softball. Di sini permainan setelah memukul bola berlari mengelilingi lapangan dengan ditandai dengan tiang sebagai rondes. Ya, jadi permainan rondes itu setiap regu terdiri dari 9 orang pemain. Lama bermain adalah 7 inning, yaitu masing-masing regu mendapat giliran menjadi penyerang sebanyak 7 kali dan menjadi regu bertahan sebanyak 7 kali. Seperti kasti waktu SD, kalian sudah pernah kasti itu, nah hampir mirip. Ya, ini gambar lapangan. Gambar lapangan rondes, ada base 1, base 2, base 3, base 4, dan base 5. Nah, ini ruang bebas. Nah, jadi mengelilingi, setelah memukul mengelilingi. Di sini dijelaskan lapangan permainan berbentuk segi 4 ditandai 4 tiang. Nah, ini nanti silahkan kalian baca lebih detailnya, karena waktu Pak Guru menjelaskan ini cukup hanya singkat, nanti tidak sampai waktunya. Nanti lebih detail silahkan dipelajari lagi. Lanjut, hal-hal apa saja yang harus kalian pelajari permainan rondes ini. Yang pertama yaitu cara melempar bola. Melempar bola ini ada yang pertama yaitu aktivitas pembelajaran gerak melempar bola melambung. Nah, bola melambung, ya, bola melambung. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, ini adalah cara melakukannya atau prosedurnya. Posisi awal berdiri dengan posisi melangkah, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang seperti gambar ini. Nah, kemudian bola dipegang dengan ujung jari tangan kanan, dengan tangan kaki rileks di samping badan. Lempar bola ke depan agak tinggi sekuatnya. Sumber gerakan dari bahu, bola dilepaskan pada titik terjauh ayunan lengan kanan. Setelah bola lepas dari tangan, langkahkan kaki kanan ke depan. Nah, ini sebagai gerak lanjut setelah dilempar. Dari awal kaki kanan berada di belakang, setelah melempar kaki kanan berada di depan. Pandangan mata menuju ke arah sasaran lemparan. Jadi ketika kalian melempar, setelah melempar, nah ini pandangan mata itu menuju ke arah sasaran lemparan. Misalnya teman kalian ada di depan kalian. Nah, setelah melempar, kira-kira timingnya pas yang kalian lempar itu. Nah, kalian matanya menuju ke arah sasaran, yaitu teman kalian. Selanjutnya ada gerak melempar bola mendatar. Ya, tadi parabola melambung, sekarang mendatar. Nah, ini adalah
prosedurnya silahkan kalian pahami sendiri ya, ini posisinya seperti apa, bisa kalian nanti praktek di rumah cara melakukannya. Kemudian yang ketiga, gerak melempar bola menyusur tanah ya, menyusur tanah ini seperti gelinding ya, bolanya gelinding ning tanah. Ini cara pelaksanaannya. Kemudian yang keempat, melempar bola pelambung atau pitcher. Pitcher itu apa? Pitcher adalah pemain yang berdiri di tengah lapangan, tugasnya melambungkan bola yang akan dipukul oleh pemukul. Ya, jadi pitcher itu sing nguncalke, yang melempar bola ke arah pemukul. Nah, ini pitcher adalah keterampilan seorang pitcher adalah keakuratan, ketepatan lemparan ke sasaran yang dituju. Cara melakukan gerak melambungkan bola oleh pitcher adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah cara lemparan yang dilakukan oleh pitcher. Berdiri posisi melangkah, kaki kanan di depan dan kiri di belakang. Bola dipegang dengan ujung jari tangan kanan di tempat di sisi paha kanan. Tarik tangan kanan jauh ke belakang badan. Kemudian langkahkan kaki kiri di depan sedikit sambil mengayunkan lengan kanan untuk melemparkan bola. Bola dilepaskan dari tangan saat tangan kanan melewati paha. Untuk menghasilkan lemparan yang kuat, saat bola lepas dari tangan disertai lecutan tangan pergelangan tangannya. Jadi pada saat melempar, posisi seperti gambar ini, biar kekuatan bolanya lebih cepat itu ada lecutan, kayak dikipat gitu. Nah, ini. Ya. Kemudian selanjutnya aktivitas pembelajaran gerak menangkap bola. Menangkap bola hampir sama ya. Yang melempar lambung ya menangkap bola lambung. Caranya seperti ini, silahkan kalian baca lebih detailnya. Ada menangkap bola mendatar, ada melempar bola mendatar, ada menangkap bola mendatar. Selanjutnya gerakan menangkap bola menyusur tanah. Tadi ada melempar bola menyusur tanah, sekarang menangkap bola menyusur tanah. Jadi kebalikannya. Kemudian aktivitas pembelajaran gerak memukul. Nah, ini cara memukul ya. Tadi pitcher tadi untuk melempar, sekarang pemukul ya, cara memukulnya. Cara melakukan aktivitas pembelajaran gerak memukul bola permainan rondes. Nah, seperti ini bisa kalian lihat di buku paket kalian halaman 41. Nah, ini adalah cara melakukan memukul bola. Latihan ini kamu lakukan secara berpasangan, satu orang sebagai pelambung dan satu orang sebagai pemukul. Nah, seperti kalian bermain kasti itu, waktu SD kan sering sekali bermain kasti. Nah, ini hampir sama. Selanjutnya ini adalah aktivitas pembelajaran kombinasi permainan rondes. Aktivitas pembelajaran lempar tangkap bola di tempat dan sambil bergerak. Nah, ini adalah misalnya anak-anak pengen praktek di rumah. Nah, cara melakukannya pertama yang harus kalian lakukan bisa lempar tangkap bola. Nah, di tempat diumpulke tangkap sendiri. Nah, seperti ini lempar tangkap. Nah, ini adalah cara melakukannya. Nah, Pak, ini kok pakai sarung tangan? Nah, sebenarnya juga pakai sarung tangan. Nah, karena ini sangat mahal sekali sarung tangannya. Nah, ini bisa kalian modifikasi tanpa menggunakan sarung tangan, bisa. Nanti di SMA itu pasti ada, punya semua kalau di SMA. Aktivitas gerakan lempar tangkap bola dengan ayunan atas, ayunan samping dan bawah. Nah, ini ayunan atas, samping. Nah, ini nanti bisa kamu praktekkan bagaimana cara melakukannya. Aktivitas gerak melambungkan bola dilakukan 3 orang. Nah, ini. Ya, aktivitas bermain dengan gerakan bola melambung. Ada permainan dilakukan 2 regu, masing-masing regu. Nah, ini bisa kalian praktekkan. Nah, ini cara melakukannya. Yang penting kalian paham dulu bagaimana cara melakukannya. Memukul, menangkap, melempar. Nah, itu adalah basic sekali, dasar sekali.
harus kalian kuasai. Nah, ini aktivitas bermain dengan gerakan bola dipukul dan dilakukan dari arah samping. Nah, kemudian aktivitas pembelajaran bermain rondes menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Nah, ini yang tidak bisa kita praktekkan, biasanya kita praktekkan di sekolah. Kita bermain rondes bersama-sama. Ya, misalnya kita modifikasi, ya, tadi jumlah pemainnya 9, nah kita modifikasi jadi 5 atau bisa 10 atau semua siswa putra dibagi 2. Nah, ini kita modifikasi. Nah, ini permainannya. Nah, nih dari pemain pemukul, pelempar, pemukul, nah setelah memukul lari, seterusnya aktivitas permainan bola kecil. Nah, ini adalah permainan rondes ya. Nah, ini bisa kita modifikasi ya. Oke, mungkin rondes ini akan Pak Guru lanjut ke materi bulu tangkis. Akan Pak Guru bagi dalam 3 tayangan. Lanjut permainan bulu tangkis ya. Jadi permainan bulu tangkis ini adalah merupakan olahraga kebanggaan kita, karena hari ini juga ada olimpiade, kita mengirimkan permainan bulu tangkis ini ya, jadi permainan ini sangat mendunia sekali, kita harus wajib bangga karena kejuaraan olimpiade tingkat dunia kita bisa mengikutinya. Jadi sebelum kalian bermain bulu tangkis, mungkin ini kelas 7, kelas 8 sudah, kelas 9 yang mengulang, ada sedikit tambahan materi-materi yang lebih levelnya lebih tinggi atau lebih atas karena kelas 9. Baik, teknik dasarnya terlebih dahulu yang harus kalian kuasai mengenai permainan bulu tangkis ini, yaitu nih, gerak spesifik memukul bola dalam permainan bulu tangkis terdiri dari pukulan servis, pukulan lob, pukulan drop shot, pukulan smash, dan pukulan drive. Akan Pak Guru jelaskan. Yang pertama, aktivitas pembelajaran gerak kombinasi permainan bulu tangkis. A. Aktivitas pembelajaran 1, kombinasi pukulan forehand dan backhand tanpa net. Nah, ini Pak Guru akan jelaskan dulu. Tadi ini dijelaskan pukulan servis ya. Pukulan servis ini yaitu pukulan pertama untuk memulai permainan. Nah, ini adalah servis. Sedang bukan lob. Lob itu pukulan menuju ke belakang. Jadi misalnya kalian berpasangan 2, nah ini banter-banteran, istilah mudahnya lob-loban, pukulan banter. Kemudian pukulan drop shot itu pukulan yang seperti mau nyemes tapi tidak jadi, atau menukik tajam mendekati net lawannya ya. Kalau pukulan smash jelas ya, pukulan keras kuat diarahkan ke arah lawan. Kemudian pukulan drive itu seperti datar ya, mendatar. Kayak yang gue misalnya cepet-cepetan, nah drive, cepet-cepetan itu berarti itu adalah pukulan drive. Nah, ini cara atau aktivitas bermain bulu tangkis kombinasi pukulan forehand dan backhand. Pukulan forehand ini pokoknya nanggil pukulan forehand itu dilawan di samping kanan badan, itu namanya forehand. Sedangkan di sebelah kiri backhand, atau sering disebut orang backhand. Nah, backhand itu di samping sebelah kiri. Ini caranya. Nah, aktivitas pembelajaran diawali dengan berdiri saling berhadapan. Nah, kalian berhadapan dengan teman atau orang tua atau keluarga. Nah, di rumah bisa kalian praktekkan. Selanjutnya kemudian lakukan pukulan forehand dan backhand. Nah, pembelajaran dilawan sambil bergerak ke kiri dan ke kanan lapangan. Bila dilakukan dalam formasi berbanjar yang telah
melakukan gerak memukul, bergerak pindah-pindah. Nah, ini pembelajaran bisa kita laksanakan di sekolah seperti ini. Tapi kalau tidak di sekolah karena ini pandemi, kalian bisa lakukan di rumah ya. Forehand, backhand, forehand, backhand. Selanjutnya sudah, nah ini pembelajaran 2. Nah, ini pakai net. Kalian bisa membuat sendiri. Cagak kanan kiri kalian kasih rafia. Nah, ini bisa. Kalau punya lapangan atau di balai desa atau di lingkungan rumahmu kan sekarang ada minimal di balai desa. Nah, ini kalau sekolah kita teras, nah ini di Mojolog ini kita punya gedung. Bisa kalian lakukan dengan teman. Nah, ini adalah cara bermainnya. Ada lagi aktivitas pembelajaran 3, kombinasi gerak servis panjang, forehand panjang dan pendek tanpa net dan dilanjutkan menggunakan net, dilakukan berpasangan atau formasi. Nah, forehand panjang, nah ini biasanya dilakukan oleh pemain single ya, pemain single. Sedikit flashback, dalam permainan bulu tangkis itu ada 5 partai ya, 5 partai. Ada yang tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan campuran. Nah, itu adalah partainya. Lanjut aktivitas, nah, yang pembelajaran 5, kombinasi gerak pukulan backhand tanpa net, dilanjutkan menggunakan net secara berpasangan atau kelompok. Nah, ini adalah cara pembelajarannya ya. Di buku paket ini adalah cara pembelajarannya ya. Tolong kalian benar-benar sebelum pembelajaran ini tahu teknik dasarnya ya. Teknik dasarnya apa Pak? Ya itu tadi, ada servis, ada smash, ada pukulan backhand, ada forehand. Nah, ini nanti silahkan kalian baca sendiri-sendiri, pelan-pelan kalian flashback, karena kelas 9 ini, kelas 8 kan juga belum pernah pembelajaran secara langsung, hanya pembelajaran melalui daring, jadi kurang bisa praktek. Tapi yang sudah sering badminton pasti tahu backhand, forehand, nah itu. Nah, ini adalah misalnya kalian ada temannya, silahkan punya raket. Nah, itu bisa kalian praktekkan sendiri. Lanjut aktivitas pembelajaran bermain bulu tangkis menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Nah, ini. Misalnya kalian, wah aku koncone wong 4, ya loro-loro. Aku koncone wong 3 Pak, ya 1 karo loro. Sing 1 sing paling menguasai sendiri, sing belum ya berdua. Pak 5, ya enggak apa-apa, 1, 2, 1, 3. Pak 6, 3, 3, enggak masalah. Nah, ini bisa. Nah, ini yang penting kalian misalnya sediakan tali rafia itu kalian buat cagak, atau kalau di halaman rumah kan ada cagak atau ada pohon. Nah, itu bisa kalian buat net. Nah, itu kita modifikasi. Jadi modifikasi itu kita sederhanakan ya, Pak saya jauh dari lapangan gedung bulu tangkis Pak, ya di rumah bisa. Nah, ini untuk bulu tangkis ya. Alatnya apa aja Pak? Ya wajib, raket itu wajib, net ya bisa dimodifikasi, kok itu wajib ya, jangan sampai tidak menggunakan kok, lama ini pakai apa. Nah, ini permainan bulu tangkis ya. Nah, Pak Guru lanjut ke permainan tenis meja. Nah, ini tenis meja. Tenis meja ini adalah permainan bola kecil juga. Teknik dasarnya ini. Pada dasarnya, prinsip dasar permainan tenis meja dapat dibagi menjadi 4 ya, yaitu gerakan memegang bat atau grip ya. Bat itu grip, gerakan siap sedia stand, gerakan kaki footwork, dan gerakan pukulan atau stroke. Nah, ini adalah teknik dasarnya. Kelas 7, kelas 8 sudah, ini hanya mengulang ya. Ini gerakan memegang bat kemarin ada apa saja, masih ingat? Kalau lupa nanti dibuka lagi ya. Gerakan ada shake hand grip, ada
uh, penhole grip. Nah, ini silahkan, ini materi kelas bawah kelas 8, nanti kalau lupa kalian buka lagi. Nah, seperti gambar berjabat tangan, second grip, seperti memegang pena. Nah, itu penhole grip. Nah, gerakan siap sedia, ada stand ya, siap sedia. Nah, itu gerakan kaki footwork, gerakan pukulan stroke. Nah, ini adalah cara permainannya ya. Kelas 9 sudah langsung bermain ya. Aku contohkan 1. Aktivitas pembelajaran gerak kombinasi permainan tenis meja ya. Aktivitas pembelajaran 1, kombinasi pukulan forehand tanpa net. Nah, ini tanpa net, cetok cetok. Di sekolah ada. Pak, kalau tidak di sekolah Pak, di rumah bisa kalau punya bed ya, punya bed kalian dengan tembok bisa, atau dengan lantai bisa. Nah, itu. Kemudian aktivitas pembelajaran 2, kombinasi pukulan forehand meja terpasang net. Nah, ini ada netnya ya. Ada yang kalian yang lingkungannya punya meja atau lapangan tenis meja, bisa langsung kalian perhatikan ya. Kombinasi pukulan backhand tanpa net. Nah, ini adalah aktivitas ya, aktivitas semua pembelajarannya. Kelas 9 tolong benar-benar paham teknik dasarnya ya. Nah, teknik dasarnya permainan tenis meja ya. Nah, ini adalah kombinasi cara memegang bat, pukulan forehand dan backhand, arah menyilang. Nah, ini adalah pembelajarannya, cara melakukannya. Tapi untuk teknik dasarnya di kelas 9 ini sudah tidak dibahas. Baik, akan Pak Guru flashback sebelum Pak Guru akhiri. Jadi kelas 9 ini tolong benar-benar materi bola kecil ini kalian pelajari, mulai dari teknik dasarnya, kemudian cara bermainnya, kemudian pengetahuan tentang materi pokok itu kalian silahkan pahami. Tadi sudah Pak Guru jelaskan, yang pertama yaitu permainan bola kecil rondes, yang kedua bulu tangkis, dan yang ketiga ini permainan tenis meja. Pak, saya lupa Pak, silahkan dibuka lagi buku kelas 7, kelas 8. Pak, sudah tidak punya buku Pak, silahkan minimal kalian searching di YouTube atau di Google, silahkan kalian baca lagi ya. Sudah disampaikan jadwal penilaian harian. Nah, itu adalah nanti materi yang Pak Guru akan sampaikan, yaitu materi bola besar dan bola kecil ya. Kemarin bola besar sudah kalian pelajari, ada 3 materi pokok juga, ada sepak bola, bola voli, kemudian bola basket, kemudian ini dilanjutkan bola kecil, ada permainan rondes, ada permainan bulu tangkis, dan yang terakhir tenis meja. Ada 6 materi pokok. Tolong anak-anak, wajib kalian membaca buku ya. Itu selanjutnya tugasnya nanti akan Pak Guru sampaikan di lampiran ya. Lampiran ini akan Pak Guru kasih tugasnya ya. Kemarin tugasnya sudah kalian kerjakan di buku Glatek ya, mulai dari catatan di halaman depan, tugasnya di halaman belakang. Tolong anak-anak, tetap kita harus belajar walaupun kita juga masa-masa sulit. Tolong jangan sampai anak-anak, terutama yang laki-laki itu ngegame, ya boleh ngegame tapi tetap kalian harus batasi. Jangan sampai larut malam berlebihan, malah kuotanya habis dan seterusnya ya. Tolong benar-benar kalian maksimalkan walaupun daring ya. Anak-anakku, mungkin itu saja yang akan Pak Guru sampaikan materi untuk minggu ini. Tolong anak-anak tetap jaga kesehatan, wajib patuhi protokol kesehatan, memakai masker. Ini Pak Guru tidak memakai masker karena saya berada di ruang sendiri.
Kemudian tetap selalu mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Mungkin hanya ini saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Nanti kalau tidak paham materinya bisa WA, insya Allah akan Pak Guru balas. Ya, itu saja. Tetap semangat. Sekian, salam sehat, PJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.